Ronaldo cetak gol, Al Nassr tundukkan Toulouse. Osimhen resmi dipermanenkan Galatasaray. Resmi, Luis Diaz gabung Bayern Munchen. Granit Xhaka resmi berseragam Sunderland. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Nassr kontra Toulouse berlangsung di Unstelberg Arena Rabu malam waktu Indonesia Barat. Toulouse unggul lebih dulu di menit ke-25 lewat sepakan keras Yan Boho. Namun keunggulan itu hanya bertahan 8 menit. Cristiano Ronaldo berhasil menyamakan skor 1-1 di menit ke-33. Setelah turun minum, Al Nassr meningkatkan intensitas serangan. Gol akhirnya lahir di menit ke-76 lewat sundulan Mohamed Marem. Laga berakhir dengan skor 2-1 untuk The Global Team. Selanjutnya, Al Nassr akan melawan Sheffield United pada 2 Agustus. Laga Yokohama F Marinos kontra Liverpool digelar di Nissan Stadium. Babak pertama skor masih 0-0. Baru di menit ke-55, Asahi Uenaka membawa Yokohama unggul 1-0. Liverpool merespon 7 menit kemudian. Florian Wirtz sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-62. Trey Neyoni yang baru masuk membuat Liverpool berbalik unggul 2-1 di menit ke-68 lewat gol jarak dekat. Menjelang akhir laga, Rio Ngumuha memastikan kemenangan The Reds lewat golnya di menit ke-87. Skor akhir 1-3 untuk kemenangan Liverpool. Hasil ini menutup tur pramusim Liverpool di Asia. Laga Kilik All-Star versus Newcastle digelar di Suwon World Cup Stadium, Korea Selatan. Di menit ke-36, tim tuan rumah berhasil unggul lewat sepakan Kim Jin-kyu. Newcastle yang menurunkan skuad intinya tak mampu membalas hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, The Magpies kesulitan menembus pertahanan lawan. Laga pun ditutup dengan skor 1-0 untuk kemenangan Kilik All-Star. Ini jadi kekalahan ketiga beruntun Newcastle di pramusim. Sebelumnya, mereka dihajar Celtic 0-4 dan takluk 2-3 dari Arsenal. Flamengo secara resmi mengamankan tanda tangan Samuel Lino dari Atletico Madrid pada akhir Juni 2025. Laporan resmi klub menyebutkan nilai transfer mencapai 22 juta euro, menjadikan Lino sebagai pembelian termahal dalam sejarah Flamengo. Kontrak tercatat mengikat sang pemain hingga Desember 2029, memberikan kepastian jangka panjang bagi lini serang tim asal Rio de Janeiro itu. Secara tak langsung, transfer ini juga membuka slot pemain non-Uni Eropa di Atletico yang tengah membangun kembali skuad dengan kedatangan Thiago Almada dan lainnya. Al Nassr secara resmi mengumumkan bahwa bek tengah mereka Aymeric Laporte akan meninggalkan klub. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh pelatih anyar Jorge Jesus yang menegaskan bahwa kepergian Laporte akan dibarengi dengan kedatangan bek baru. Hal ini menandai perubahan besar dalam lini pertahanan Al Nassr musim depan sesuai dengan rencana tim untuk merombak skuad. Keputusan ini mengakhiri spekulasi panjang terkait masa depan Laporte yang sudah berada di luar rencana taktis Jorge Jesus. Ia bahkan dicoret dari skuad pramusim dengan alasan teknis. Bek tengah Slovakia, Milan Skriniar, kini resmi menjadi pemilik klub Turki Fenerbahce. Dalam kesepakatan permanen dengan Paris Saint-Germain, Fabrizio Romano mengonfirmasi melalui cuitan di platform X bahwa transfer telah disepakati dengan biaya awal 7 juta euro ditambah bonus mencapai total 10 juta euro. Pemain berusia 30 tahun itu memang hanya ingin kembali ke Fener dan segera berangkat ke Istanbul untuk menyelesaikan proses administrasi dan penandatanganan kontrak. Hasil positif musim lalu selama masa peminjaman memicu keputusan permanen tersebut. Nelson Semedo resmi bergabung dengan klub Turki Fenerbahce sebagai agen bebas setelah kontraknya di Wolves berakhir. Fabrizio Romano dalam akun resminya mengonfirmasi bahwa Semedo kini siap untuk tantangan baru di bawah arahan pelatih Portugal Jose Mourinho. Keputusan Semedo untuk tidak memperpanjang masa baktinya bersama Wolves membuat klub asal West Midlands itu kehilangan kapten yang berpengalaman. Meski sempat mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen, sehingga kedatangan Semedo menjadi langkah kejutan yang kemudian diumumkan secara resmi. Victor Osimhen secara resmi mengumumkan transfer permanennya dari Napoli ke Galatasaray. Klub Turki itu mengonfirmasi kesepakatan senilai 75 juta euro dan merupakan transfer termahal dalam sejarah sepak bola Turki. Osimhen yang sebelumnya bermain pinjaman di Istanbul musim lalu dengan gemilang 37 gol dan 8 assist dalam 41 laga. Kesepakatan ini mencakup pembayaran awal 40 juta euro, sisanya 35 juta euro dijadwalkan dibayar hingga akhir 2026, serta klausul bagi Napoli yang memungkinkan 10% dari penjualan Osimhen di masa depan, serta larangan transfer kembali ke Serie A hingga pertengahan 2027.
Pierre-Emerick Aubameyang tiba di Marseille bersama agen pribadinya untuk menyelesaikan kesepakatan bergabung kembali dengan Olympique Marseille. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, atlet asal Gabon ini mendarat di Bandara Marignane sebelum menjalani proses administratif akhir dan medis keesokan harinya. Kini, ia tinggal menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga Juni 2027 setelah memutuskan kontrak dengan Arab Saudi Al-Qadsiah demi kembali ke Ligue 1. Keputusan kembali ke Stade Velodrome ini disambut Roberto De Zerbi membutuhkan pengalaman pemain berusia 36 tahun ini. PSG dipastikan bisa menurunkan gelandang muda mereka, João Neves, pada laga UEFA Super Cup melawan Tottenham pada 13 Agustus 2025 di Italia. Dikutip dari laporan Le Parisien, hingga saat ini PSG belum menerima informasi apapun dari UEFA yang menyatakan Neves terkena skorsing untuk pertandingan tersebut. Meski mendapat kartu merah di final Piala Dunia antar klub melawan Chelsea karena menarik rambut Marco Kurela, aturan yang tercantum dalam pasal 74 Kode Disiplin FIFA menyatakan bahwa sanksi hanya berlaku di kompetisi tempat pelanggaran terjadi, kecuali ditentukan sebaliknya oleh otoritas yang berwenang. Spekulasi soal masa depan Gianluigi Donnarumma kembali mencuat setelah laporan menyebut Paris Saint-Germain belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan sang kiper yang habis pada tahun 2026. Meski sempat dikaitkan dengan Manchester United dan Chelsea, jurnalis Fabrizio Romano menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan konkret antara Donnarumma dan dua klub Premier League tersebut. Dengan demikian, masa depan sang penjaga gawang timnas Italia masih berada di tangan PSG, setidaknya untuk sementara waktu. Bayern Munchen secara resmi mengumumkan telah menuntaskan transfer permanen Luis Diaz dari Liverpool. Seperti disampaikan melalui situs klub Bavarians dan pernyataan resmi mereka, pemain asal Kolombia ini menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 30 Juni 2029, mengenakan jersey nomor 14 dan menjadi bagian penting penguatan lini serang Bayern musim ini. Diaz meninggalkan Liverpool setelah 3,5 tahun dengan catatan 148 penampilan. Media melaporkan nilai transfer tersebut sekitar 75 juta euro atau sekitar 65,5 juta pound sterling, termasuk bonus variabel yang sudah dipenuhi. Juventus tegas menolak tawaran dari Chelsea maupun klub lain senilai sekitar 65-68 juta euro untuk Kenan Yildiz. Keputusan ini menunjukkan bahwa Juventus fokus membangun tim di sekitar Yildiz sebagai pilar masa depan. Menurut laporan situs Juve FC, pihak klub tengah menyelesaikan perpanjangan kontrak hingga Juni 2030 dengan kenaikan gaji dari sekitar 1,2 sampai 1,5 juta euro ke kisaran 3 sampai 4 juta euro net per musim, menjadikannya di antara player top klub secara finansial. Atalanta resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek tengah asal Swedia Isak Hind yang memperpanjang masa baktinya hingga Juni 2029 dengan gaji sekitar 2,5 juta euro per tahun. Kabar ini pertama kali diungkap Fabrizio Romano, memastikan bahwa 1 tahun tambahan telah ditambahkan ke kontrak sebelumnya yang berakhir tahun 2028. Bergabung dari Hellas Verona pada Januari 2024 dengan nilai transfer sekitar 9 juta euro, Isak Hind semakin kian memperkuat lini pertahanan dengan sejumlah penampilan kunci di Serie A selama musim 2024-2025. Bayern Munchen secara resmi mengonfirmasi bahwa winger 23 tahun Brian Zaragoza berhasil dipinjamkan ke RC Celta Vigo hingga akhir musim ini setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman di Osasuna. FC Bayern menyatakan bahwa kesepakatan mencakup biaya pinjaman sebesar 1 juta euro dengan opsi pembelian senilai 12 juta euro yang dapat menjadi wajib jika Zaragoza bermain dalam jumlah menit tertentu dan Celta finish di peringkat atas klasemen La Liga. Kesepakatan ini menutup jalan perpanjangan negosiasi yang berlangsung lebih dari sebulan antara kedua klub. Girona FC telah mengumumkan secara resmi kedatangan Hugo Rincon sebagai pemain pinjaman dari Athletic Club untuk musim 2025-2026 dengan kontrak pinjaman tanpa opsi pembelian. Klub mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini mencakup kompensasi finansial dan penalti jika pemain kurang tampil reguler sesuai dengan rilis resmi dari situs Athletic Club. Rincon pun menjadi rekrutan pertama musim panas klub Katalan, memperkuat posisi sebagai bek kanan utama di bawah pelatih Michael Sanchez pada musim lalu bersama Mirandes. Hugo Rincon tampil impresif dengan mencatat 44 penampilan. Thomas Lemar secara resmi telah bergabung dengan Girona dari Atletico Madrid dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Dalam kesepakatan ini, klub Katalan akan menanggung 50% gaji sang pemain, sementara sisanya tetap ditanggung oleh Atletico Madrid. Pinjaman ini tidak mencakup opsi beli, namun hadir sebagai strategi kedua klub.
Girona memperkuat lini tengahnya, sementara Atletico mencoba mengurangi beban gaji dan fokus pada restrukturisasi skuad. Keputusan meminjamkan Lemar datang pasca 2 musim penuh tantangan termasuk cedera parah yang membatasi menit bermainnya. Jules Koundé memastikan dirinya akan memperkuat FC Barcelona hingga akhir Juni 2030 setelah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak sementara menjalani tur pramusim bersama tim di Asia. Di sisi lain, Sevilla, klub lamanya, juga mendapatkan kabar baik dari perpanjangan ini karena otomatis memicu variabel pembayaran berdasarkan klausul dalam kesepakatan transfer awal pada 2022. Setiap musim hingga 2027, Sevilla berhak menerima sekitar 2,5 juta euro bila Koundé tampil di atas 60% laga resmi, ketentuan yang sudah terpenuhi selama 3 musim terakhir. Robert Lewandowski dikabarkan menerima tawaran mencengangkan sebesar 208 juta euro per tahun, ditambah bonus tanda tangan 30 juta euro dari salah satu klub di Saudi Pro League. Demikian laporan dari Mundo Deportivo. Meskipun angka tersebut mengundang decak kagum, striker berusia 36 tahun itu dikatakan masih bahagia di Barcelona dengan sisa 1 tahun kontraknya dan belum menunjukkan niatan pindah. Mundo Deportivo bahkan menyebut Lewandowski dan keluarganya sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Catalunya, memperkuat tudingan bahwa ia enggan tergoda oleh tawaran finansial besar tersebut. Barcelona memastikan Marc Bernal tidak akan tampil dalam 2 laga uji coba pramusim di Korea Selatan melawan FC Seoul dan Daegu. Pelatihan Sivlik menegaskan bahwa prioritas utama adalah pemulihan jangka panjang sang pemain yang masih dalam tahap pemulihan setelah cedera ACL pada Agustus 2024 dan tidak ingin mengambil resiko mempercepat debutnya di laga persahabatan. Tim pelatih tetap memantau setiap perkembangan, termasuk ketepatan hadir dalam sesi latihan yang dapat mempengaruhi jadwal pemulihan Bernal. Jika terdapat ketidakhadiran dalam latihan, potensi penundaan debutnya semakin besar. Crystal Palace dikabarkan secara resmi menolak tawaran senilai sekitar 30 juta pound sterling setara 34,7 juta euro dari klub Serie A Atalanta untuk striker andalan mereka, Gianfilippo Mateta. Menurut laporan BBC Sport, Palace belum siap melepas sang striker yang telah mencetak 17 gol musim lalu dan masih terikat kontrak hingga musim panas 2027 setelah klausul perpanjangan otomatis dipicu pada Desember lalu. Klub Inggris itu tampak lebih memilih mempertahankan figur penting tim ketimbang melepasnya di tengah ketertarikan terhadap pemain lain seperti Eberechi Eze dan Mark Gui. Granit Xhaka telah resmi bergabung dengan klub Premier League yang baru promosi, Sunderland, setelah meninggalkan Bayer Leverkusen dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga musim 2028. Biaya transfer dilaporkan mencapai sekitar 17,3 juta pound sterling, sekitar 20 juta euro, dengan nilai awal sebesar 13 juta pound sterling plus tambahan hingga 4 juta pound sterling dalam bentuk add-on. Dalam pernyataan resminya, Xhaka mengaku sangat bangga dan terinspirasi oleh energi serta mentalitas yang ia rasakan dari klub dan para pemain. Tottenham Hotspur saat ini tengah menjejaki perpanjangan kontrak untuk bek muda andalan mereka, Jed Spence. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, manajemen Spurs telah mengajukan tawaran kontrak jangka panjang kepada pemain berusia 24 tahun itu dan sang pemain sendiri disebut bersedia menerima proposal tersebut. Negosiasi antara pihak klub dan agen Spence masih berlangsung secara intens. Di musim lalu, dia bermain dalam 35 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 2 gol serta memberikan 3 assist. Alexander Isak dilaporkan telah menyepakati secara verbal kontrak berdurasi hingga tahun 2031 dengan Liverpool. Menurut wartawan Sky Sport Jerman, Florian Piltenberg, kontrak tersebut kemungkinan memiliki nilai mirip dengan kesepakatan yang diterima Hugo Ekitike, dan Isak diyakini ingin resmi menjadi bagian dari Reds musim panas ini. Namun, sejauh ini belum ada tawaran resmi diajukan ke Newcastle karena pintu belum dibuka oleh pihak klub untuk transfer ini. Newcastle United disebut telah memblokir kemungkinan transfer Isak musim panas ini meskipun sang pemain ingin pergi. Chelsea secara resmi mengonfirmasi bahwa pemain muda mereka, Issy Samuel Smith, telah menyelesaikan transfer permanen ke klub Ligue 1 RC Strasbourg. Dalam pernyataan resmi di situs Chelsea, disebutkan bahwa Samuel Smith akan segera memulai kontrak jangka panjang di klub Prancis. Klub juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusinya selama di Stamford Bridge dan berharap yang terbaik baginya di karir selanjutnya. Sumber laporan independen menyebutkan nilai transfer tersebut sekitar 6,5 juta pound sterling. Di Strasbourg, Samuel Smith diharapkan mendapatkan kesempatan bermain reguler. Chelsea telah mencapai kesepakatan final dengan Ajax untuk merekrut bek muda Belanda Jorel Hato, asalkan persetujuan dari Dewan Pengawas klub Belanda tersebut diperoleh.
Fabrizio Romano juga telah mengonfirmasi dengan postingan Here We Go, menyatakan bahwa kesepakatan personal antara Chelsea dan Hato sudah disepakati. Transfer ini ditaksir mencapai lebih dari 40 juta euro, sekitar 40 juta pound sterling, plus klausul persentase penjualan kembali di masa depan. Hato, yang kini berusia 19 tahun, diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2032 setelah ia tiba di London untuk menjalani tes medis. Manajer Arsenal Mikel Arteta baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Ricardo Calafiori tidak akan tampil dalam laga persahabatan melawan Tottenham Hotspur di Hong Kong karena mengalami cedera lutut ringan saat pertandingan menghadapi Newcastle United di Singapura. Meski bukan cedera serius, Arteta menegaskan bahwa tetap tidak layak mengambil resiko terlalu cepat memulihkannya. Arteta menekankan pentingnya kehati-hatian dalam fase awal pramusim, terutama karena Calafiori sempat sering absen sepanjang musim debutnya di Arsenal karena berbagai masalah kebugaran. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.